Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Aditya Putra, NIM 1741075. Saya ingin mempresentasikan hasil jurnal dengan judul Sistem Informasi Jasa Pangkas Rambut Barbershop BJ pada Kota Bandar Lampung berbasis web. Dengan mata kuliah seminar IT, dosen penempuh Dr. Haji Nur Soba, Eskom Mkom. Pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini sangatlah cepat. Salah satunya perkembangan pada komputer dalam kehidupan sehari-hari. Komputer dapat memberikan efek dan manfaat yang besar dalam berbagai hal. Komputer merupakan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, untuk menyelesaikan pekerjaan pun tidak luput dari teknologi komputer. Teknologi informasi sangatlah dibutuhkan karena tingginya nilai informasi yang relevan, cepat, akurat, tepat waktu merupakan salah satu hal yang tidak ternilai dan relevan. Barbershop BJ merupakan salah satu pangkas rambut laki-laki yang bergerak di bidang jasa, di mana usahanya adalah melakukan pelayanan jasa pangkas rambut kepada masyarakat. Barbershop BJ di Bandar Lampung terletak pada Jalan Harimau 1, Kedaton, Bandar Lampung. Barbershop BJ merupakan bakat dan kreativitas unik dan bertalenta dalam mencukur rambut dengan menggunakan api di mana tidak seperti barbershop lainnya. Barbershop BJ yang dipegang langsung oleh Budi Susanto pada umur 30 tahun, kelahiran Bandar Lampung ini, mendapat undangan dari Trans 7 sebagai bintang tamu di acara Hitam Putih sebagai pangkas rambut menggunakan api satu-satunya di Bandar Lampung. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan penyebaran informasi yang sangat semakin cepat, penggunaan komputer dan internet juga menerapkan hal ini. Hal ini terhadap bidang informasi. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dirancang sebuah sistem informasi berbasis web pada Barbershop BJ. Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu dari sekian banyak metodologi dalam rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan bagian dari metodologi pengembangan perangkat lunak. Extreme Programming dapat terbagi menjadi planning, designing, coding, testing. Untuk pengembangan sistem, 1. Mereka menggunakan UML. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendeskripsikan equipment, membuat analis dan desain, serta menggambarkan struktural dalam program yang berorientasi objek. Yang kedua, Personal Home Pack atau PHP. Menurut Arif, pada tahun 2013, PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dalam HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Yang ketiga, CSS. CSS adalah kode yang dimaksudkan untuk mengatur tampilan halaman web. Sebagai contoh, CSS dapat dipakai untuk mengatur jenis font maupun ukurannya. Yang keempat, HTML. HTML merupakan bahasa markah yang digunakan untuk menyusun halaman web. www. Yang kelima itu www. www untuk menampilkan informasi di internet baik berupa teks, gambar, suara maupun video. Lanjut. Untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif dan interpretasikan suatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berjalan, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Lanjut ke metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang dipilih
Agile Software Development jenis Extreme Programming. Dipilih karena perangkat lunak yang akan dibuat tidak terlalu kompleks dan tergolong perangkat lunak berskala kecil dan juga membutuhkan waktu pengembangan yang tidak terlalu lama yang terdiri dari planning, desain, implementasi, coding, dan tes. Teknik pengumpulan data, mereka menggunakan observasi, wawancara, dan ketiga, metode studi pustaka. Untuk perancangan sistem, mereka menggunakan planning. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, menentukan kebutuhan input/output. Kegiatan yang dilakukan berupa observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak BJ. Yang kedua, use case. Diagram use case merupakan bagian tertinggi dari fungsional yang memiliki sistem yang akan menggambarkan sebagaimana seseorang atau aktor akan menggunakan dan memanfaatkan sistem. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi dalam fungsional yang menggambarkan objek yang merupakan inti dari pengembangan sistem ini. Lanjut. Inilah diagram pelanggan yang terdiri dari username dan password dan bottom daftar dan masuk. Nah, ini di halaman utama. Di halaman utama terdapat home, profil, buku tamu, pemesanan, edit profil, dan daftar pemesanan. Nah, ini dia daftar login. Jadi kalian di sini bisa daftar username, password, nama, alamat. Jadi di situ nanti kan ada terdaftar, kalian akan terdaftar dalam sistemnya. Nah, ini dia buku tamu. Form buku tamu ini terdapat pada website Barbershop BJ, berhak diisi oleh user atau pelanggan dalam memberi kritik maupun saran yang ingin diberikan kepada Barbershop. Daftar pesanan. Nah, daftar pesanan ini, user atau pelanggan terlebih dahulu memilih pesanan yang disediakan oleh Barbershop ini, seperti memilih waktu dan memilih alat cukur, misalnya dia memilih yang biasa atau yang api. Daftar baru karyawan yang berisi nick, tanggal lahir, nama, alamat, dan nomor telepon. Form pemesanan. Nah, di sini kalian dapat menyantumkan data diri kalian, jam berapa kalian ingin melakukan transaksi pemotongan, alamatnya di mana. Nanti akan muncul pada form pemesanan. Setelah itu, Barbershop BJ juga memiliki laporan pemasaran dan keuangan dan direkap. Mereka merekap setiap bulannya, setiap 1 bulan. Jadi mereka akan melihat keuntungan dan laba rugi mereka. Kesimpulan, setelah dirancangkan sistem informasi Barbershop BJ berbasis web di Bandar Lampung ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan dirancangnya sistem ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, yaitu mengurangi masalah yang terjadi pada Barbershop BJ, di mana 1. Sistem informasi pangkas rambut Barbershop BJ saat ini dapat memudahkan pelanggan dalam mencukur rambut yang tidak harus datang ke barbershop. Yang kedua, sistem informasi pangkas rambut yang telah dibangun dapat menangani masalah yang ada pada Barbershop BJ dalam hal penyebar luasan informasi yang ada. Sedangkan yang ketiga, implementasi sistem yang dirancang dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan menjadikan sistem informasi yang ada menjadi optimal. Sedangkan yang keempat, analisis dan pengujian sistem yang diimplementasikan pada Barbershop BJ dapat memudahkan user dan pelanggan dapat mengoperasikan sistem tersebut. Nah, dalam penelitian berikut dapat dikembangkan lagi ke Android karena akan lebih banyak efektif dalam penggunaannya. Terima kasih.